Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kerlin Dewinda dari kelas 1A Konversi Yarsi Pontianak, mahasiswi Universitas Al-Ghifari Bandung. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang hadis atau sunnah sumber hukum Islam kedua, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam 2. Yang pertama yaitu pengertian dari hadis. Hadis didefinisikan pada umumnya oleh ulama seperti definisi al-sunnah, yaitu sebagian segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perkataan, maupun takrir atau ketetapan, sifat fisik dan psikis, baik sebelum beliau menjadi Nabi atau sesudah menjadi Nabi. Macam-macam hadis. Yang pertama yaitu hadis sahih. Menurut bahasa dari kata sahah, syahihu, suhan, wasihatan, wasahahan, yang menurut bahasa berarti yang sehat, yang selamat, yang benar, dan yang sah. Kemudian didefinisikan oleh Ibnu As-Salah sebagai berikut. Hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dabit, sehingga sampai akhir sanad tidak ada kejanggalan dan tidak ada berilat atau cacat. Kemudian ada hadis hasan. Menurut pendapat Ibnu Hajar, hadis hasan adalah hadis yang diuniklakan oleh seorang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang mutasil, sanadnya tidak cacat dan tidak ganjil. Kemudian menurut pendapat Imam Tirmizi, tiap-tiap hadis yang pada sanadnya tidak terdapat perawi yang tertuduh dusta pada matanya, tidak ada kejanggalan, syadz, dan hadis tersebut diriwayatkan. Syarat hadis hasan yaitu para perawinya yang adil, kemudian kedabitan perawinya di bawah perawi hadis sahih, kemudian sanad-sanadnya bersambung, tidak terdapat kejanggalan atau syadz, dan tidak mengandung ilat atau cacat. Pembagian hadis hasan. Yang pertama yaitu hadis hasan li zatih, yakni hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis hasan yang 5. Kemudian hadis hasan li ghairih, yaitu hadis yang sanadnya tidak sepi dari orang mustur tak nyata keahliannya, baik yang pelupa yang banyak salahnya, tidak nampak adanya sebab yang menjadikannya fasik, dan matan hadisnya adalah baik berdasarkan pernyataan yang semisal dan semakna dari suatu segi yang salah. Kemudian kehujahan hadis hasan, yaitu sebagaimana hadis sahih, menurut para ulama bahwa hadis hasan, baik hadis li zatih maupun hadis hasan lil ghairih juga dapat dijadikan hujah untuk menetapkan suatu hukum harus diamalkan. Dan ada hadis dhaif. Kata dhaif menurut bahasa yang berarti lemah, sebagai lawan dari qawi yang kuat. Sebagai lawan dari kata sahih, kata dhaif secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit atau yang tidak kuat. Secara terminologi, para ulama mendefinisikan secara berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mengandung makna yang sama. Pendapat An-Nawawi, hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Pembagian hadis hasan yaitu dhaif dari sudut sandaran matanya. Yang pertama itu hadis mauquf, hadis yang diriwayatkan daripada sahabat berupa perkataan, perbuatan, dan takrirnya. Kemudian yang kedua hadis maqtu, hadis yang diriwayatkan dari tabi'in berupa perkataan, perbuatan, atau takrirnya. Kemudian ada dhaif dari salah satu sudutnya, baik sanad maupun matan secara bergantian. Yang dimaksud bergantian di sini adalah kedaifan tersebut kadang-kadang terjadi pada sanad dan kadang-kadang pada matan. Yang termasuk hadisnya yaitu yang pertama yaitu hadis maklub, atau hadis yang terjadi makhalafah atau menyalahkan hadis lain disebabkan mendahulukan yang mengakhirkan.
Tukar-menukar yang dikarenakan mendahulukan sesuatu pada satu dan mengakhiri pada tempat lain. Ada kalanya terjadi pada matan hadis dan ada kalanya terjadi pada sanad hadis. Kemudian ada hadis mudraf. Hadis mudraf menurut bahasa artinya yang disisipkan. Secara terminologi, hadis mudraf ialah hadis yang di dalamnya terdapat sisipan atau tambahan. Yang terakhir yaitu hadis mushahaf, yaitu hadis yang terdapat perbedaan dengan hadis yang diriwayatkan oleh sikah, karena di dalamnya terdapat beberapa huruf yang diubah. Pengubahan ini juga biasa terjadi pada lafaz atau pada makna, sehingga maksud hadis menjadi jauh berbeda dari dan maksud semula. Kemudian, dhaif dari sudut matan dan sanadnya secara bersama-sama. Yang pertama yaitu hadis maudhu, hadis yang disanadnya dari Rasulullah SAW secara dibuat-buat dan dusta, padahal beliau tidak mengatakan, melakukan, dan menetapkan. Kemudian hadis mungkar ialah hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi yang lemah yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya atau jujur. Kemudian ada dhaif dari segi persambungan sanadnya. Yang pertama yaitu hadis mursal. Hadis mursal ialah hadis yang gugur sanadnya setelah tabi'in. Yang dimaksud gugur di sini ialah nama sanad terakhir, yakni nama sahabat yang tidak disebutkan, padahal sahabat adalah orang pertama menerima hadis dari Rasulullah SAW. Kemudian ada hadis mahkati, ialah hadis yang gugur pada sanadnya. Seorang perawi atau para sanad tersebut disebutkan seorang yang tidak dikenal namanya. Kemudian hadis mudal, hadis yang gugur dua sanadnya atau lebih secara berturut-turut, baik atau gugurnya itu antara sahabat dengan tabi'in atau antara tabi'in dengan tabi'in. Kemudian ada kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Berdasarkan petunjuk Al-Quran, sunnah Nabi SAW adalah sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Itu berarti untuk mengetahui ajaran Islam yang benar, selain diperlukan petunjuk Al-Quran, juga diperlukan petunjuk sunnah Nabi SAW. Ulama usul fikih memberi batasan yang disebut sunnah Nabi adalah sebagai kenyataan perbuatan dan takrir Nabi yang berkaitan dengan hukum atau syarak. Kemudian, selain berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, kedudukan sunnah ini juga dapat dilihat melalui sunnah-sunnah Rasulullah SAW itu sendiri. Banyak sunnah yang menggambarkan hal ini dan menunjukkan perlunya ketaatan kepada perintahnya. Dalam salah satu pesannya, berkenaan dengan keharusan menjadikan sunnah sebagai pedoman hidup selain Al-Quran, Rasulullah SAW telah menceritakan kepadaku dari Malik bahwasanya dia menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku tinggalkan dua pusaka pada kalian. Jika kalian berpegang kepada keduanya, niscaya tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah atau Al-Quran dan sunnah Rasulnya." Hadis riwayat. Sejarah dan perkembangan hadis. Kelahiran hadis bagaimana dimaksud terkait langsung dengan pribadi Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hadis di mana beliau telah membina umatnya selama kurang lebih 23 tahun dan masa tersebut merupakan kurun waktu turunnya wahyu Al-Quran, berbarengan dengan itu keluar pula hadis. Kemudian lahirnya hadis pada masa Nabi adalah adanya interaksi Rasulullah sebagai mubayyin atau pemberi penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran kepada sahabat atau umat lainnya, dalam rangka menyampaikan risalah dan juga karena adanya berbagai persoalan hidup yang dihadapi oleh umat dan dibutuhkan solusi atau jalan pecahnya dari Nabi SAW. Lalu para sahabat memahami dan menghafal apa yang telah diterimanya dari Nabi SAW. Sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, kalangan sahabat sangat berhati-hati dalam menerima dan meriwayatkan hadis. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya menjaga kemurnian Al-Quran agar tidak tercampur dengan hadis. Selain itu juga untuk menjaga keorisinalitas hadis tersebut. Keadaan di era tabi'in sedikit berbeda dengan apa yang terjadi di era sahabat, karena Al-Quran ketika itu telah disebarluaskan ke seluruh negeri Islam.
sehingga tabi'in bisa mulai memfokuskan diri dalam mempelajari hadis dari para sahabat yang mulai bersebaran ke seluruh penjuru dunia Islam. Dengan demikian, pada masa tabi'in sudah mulai berkembang himpunan hadis al-jam'u wal al-tadwin, meskipun masih ada percampuran antara hadis Nabi dengan fatwa sahabat. Barulah di era tabi'in, al-tabi'in, hadis telah dibekukan, bahwa era ini menjadi masa kejayaan modifikasi hadis. Modifikasi dilakukan berdasarkan perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah ke-8 Bani Umayyah, yang kebijakannya ditindaklanjuti oleh ulama di berbagai daerah hingga pada masa berikutnya hadis terbukukan dalam kitab hadis. Setelah era tabi'in, al-tabi'in, yaitu masa abad 2, 3, 4, dan 7, dan seterusnya, yang terjadi pada hadis adalah penghimpunan dan penerbitan secara sistematik al-jam'u wal at-tarbit wa at-tanzim. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.